Kami bermaksud ke sini untuk berbincang-bincang dengan Pak Suri, meminta waktunya sebentar nih Bapak. Berbincang-bincang ya. Tes saya. Tes ya, monggo silakan. Sebelumnya tapi saya ingin memperkenalkan teman-teman saya dulu. Yang pertama adalah Ibu Novi, ini dari CGP Angkatan 5 juga, kebetulan dari SMA Negeri 1 Kapongan. Kapongan. Ibu Novi. Iya, Bapak. Dan saya sendiri Ibu Yulin dari SMP Kapongan. Ya, saya kenal. Ya. Dan yang selanjutnya Bu Lina dari SMP Negeri 1 Kapongan juga. Dan yang terakhir adalah Ibu Ulin dari SMP 1 Kapongan juga. Alhamdulillah dari Kapongan. Ya, sama-sama CGP Angkatan 5. Langsung dimulai saja sendiri Bapak. Ya, maksud dan tujuannya itu tadi ya. Iya. Jadi maksud dan tujuan kami ke sini untuk mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan yang pernah diambil Pak Suri di sekolah. Iya, gitu. Permisi Bapak ya. Iya. Gini, selama ini Bapak kan sebagai kepala sekolah, Bapak sering ada kasus begitu ya. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan suatu dilema etika atau rujukan moral, Bapak? Ya, terima kasih. Mungkin mudah-mudahan jawaban saya betul ya. Perlu saya ini dulu ya, bahwa keputusan itu kalau di sekolah itu ada dibagi 3. Yang pertama itu kalau sifatnya itu untuk kepentingan umum ya dan sebagainya, itu masuk ke dalam keputusan strategis namanya. Itu untuk kepala sekolah yang memutuskan, walaupun tetap ini lewat rapat. Yang kedua itu ada namanya keputusan teknis. Nah, itu sudah tahap di bawahnya ya, biasanya wakil kepala sekolah, kemudian bendahara BOS dan sebagainya. Yang ketiga mungkin Ibu Yulin tahu apa namanya Bu Yulin? Operasional. Ya begitu ya. Yang ketiga itu ada namanya keputusan operasional, itu di tingkat guru-guru ya. Dan untuk menjawab pertanyaan yang tadi, untuk mengidentifikasi apakah sebuah kasus itu masuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral, itu kan bisa lihat dari ini ya, secara kan jelas ya. Ketika permasalahannya itu masuk ke dalam sebuah dua pilihan yang sama-sama benar, berarti itu ya dilema etika. Kalau sebaliknya ketika itu tentang benar dan salah, berarti itu masuk ke dalam rujukan moral. Mungkin itu ini jawabannya. Terima kasih Bapak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh itu ya. Mungkin nanti tolong dibantu ya. Mungkin ini karena beliau bertiga ini sering rapat dengan saya. Ya Bu ya, betul ya, Bu Ulin, Bu Lina, Bu Yulin. Bilang nih, jawaban saya begini. Sebuah kasus itu kan harus dilihat itu apakah itu tadi untuk individu ya, individu kemudian dulu apakah ini lebih mengarah kepada kepentingan yang lebih luas seperti bersama seperti. Jadi dilihat dulu. Kemudian apakah itu masuk ke dalam kasus yang ini hanya untuk keadilan atau hanya kasihan ya. Kita dulu sama-sama benar kan, dua-duanya kan benar itu, ini kasihan atau untuk keadilan. Ya terakhir mungkin apa Bu? Tadi ya, kalau hanya kepentingan jangka pendek, otomatis kita akan pasti memilih yang kebutuhan jangka panjang. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Ini ganti teman yang lain untuk bertanya juga. Ya, insya Allah ini sudah bisa jawabannya. bisa membantu jawabannya ya. Baik, selanjutnya Bapak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini pada kasus-kasus tersebut? Ya, walaupun tidak kasus yang dimaksud itu, yang namanya ini pertama pasti menganalisa. Yang menganalisa itu, kemudian nanti siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut ya. Kemudian baru
apa namanya? Mengumpulkan fakta. Ya, dari fakta. Jangan-jangan ini hanya hoax itu ya. Jangan-jangan banyak soalnya kabar-kabar yang seperti itu. Jadi baru cari faktanya, kemudian dicari solusinya, ya kan? Uji ya. Ya, kita uji apa? Nah, baru dibuat keputusan. Ya. Setelah keputusan baru namanya ada refleksi ya. Refleksi. Ya, gitu. Mungkin saya yang karena sering undang ngobrol. Selanjutnya ya Pak. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya ya sekali lagi tidak hanya kasus itu. Kalau saya itu yakin bahwa segala sesuatu itu kalau kita ingin berbicara dengan orang maka kita harus memberi contoh. Yang pertama itu adalah keteladanan dulu. Keteladanan, kemudian memberikan rasa percaya kepada orang yang kita ajak bicara, kemudian terbuka apa ini yang akan kita lakukan itu terbuka, kemudian memberikan alasan yang masuk akal, alasan Tapi yang paling penting nanti mungkin Bapak Ibu dalam jadi kepala sekolahnya itu sudah bisa memberi contoh yang baik, insya Allah kan itu. Jangan hanya pandai bicara tapi tidak mau melakukan, mungkin begitu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Lina. Ya, terima kasih Bapak. Ini saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Semuanya pasti banyak tantangan ya. Mungkin saya bisa dibantu sebelum saya jawab sendiri biar tidak kelihatan katanya bukan pertanyaan kira-kira apa begini. Jangan nanya saya saja apa tantangannya itu kira-kira. Ayo nanti saya bantu jawab tantangannya apa. Kalau saya jadi kepala sekolah biasanya tantangannya. Kenapa? Kalau posisinya saya Pak, kalau sudah sama-sama benar kan, kalau ini benar kemudian sama-sama untuk kepentingan orang banyak. Berarti kan harus dikumulin dulu nih, dianalisis dulu nih. Ini lebih ke mana risikonya, lebih kecil yang mana? Risikonya ya. Kemudian hasil akhirnya tadi itu hasil akhir. Apalagi tadi itu kemudian cantolan hukumnya ya. Ya, kemudian cantolan hukum dan apa yang tadi legal itu kasusnya itu kepedulian. Iya, kepedulian. Nah, itu Peraturan. peraturan itu legal Iya. Ada sehingga kita ketika mengambil keputusan itu benar tidak jadi masalah nantinya. Banyak ya keputusannya baik tapi akan bermasalah ketika nanti payung hukumnya itu tidak kuat. Kita jadi mungkin kita pernah mengalami seperti itu ya ketika hamilnya tidak kuat gitu. Seperti itu. Ya terima kasih ya Bu dibantu. Ini saya lanjutkan di Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya seperti kalau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Begitu ya. Kalau itu tergantung kasusnya ya. Kalau hal-hal yang hanya sepele bisa ya langsung di tempat. Tapi kalau itu memerlukan memerlukan waktu dan penyelesaian yang cukup ini ya kita harus diskusi dengan teman-teman, bisa rapat dulu ya, jangan dijadwalkan banyak ya kasus-kasus yang seperti itu yang memang harus perlu jadwal dan semuanya. Tapi tidak semuanya karena ada masalah seperti itu. Mungkin begitu ya, kadang ya dua-duanya itu dua-duanya dipakai, perlu jadwal, kadang ada yang langsung di tempat karena memang mendesak ya. Jadi contoh misalnya begini, ada kabar ya contoh, ada anak yang alhamdulillah ya, ada yang kecelakaan di sana, masa kita masih mau banyak prosedur ya kan harus segera ditangani, tapi sekolah tetap jalan ya, tidak semua guru langsung ke sana begitu ya. Selanjutnya, saya lanjutkan gimana? Jadi yang terakhir Pak. Pertanyaan terakhir. Berikutnya dari Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Jadi yang mempermudah atau
membuat Bapak itu cepat untuk mengambil keputusan seperti itu? Yang jelas kalau yang mempermudah itu jelas temannya, teman sejawat, teman Bapak Ibu guru, dan ini bahkan juga siswa juga bisa membantu untuk memberikan itulah yang bisa membantu. Selain itu paham dengan masalah yang akan dialami sehingga mencari solusinya itu mudah. Yang paling pasti adalah mitranya, terutama Bapak Ibu guru seperti beliau bertiga ini yang selalu membantu ya. Terima kasih ya. Berikutnya Bapak, ini yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Nah, yang pertama kata saya, dimanapun kita itu pasti ada banyak masalah ya. Dan semakin banyak masalah, semakin banyak belajar kita untuk mencari solusi, mendapatkan ilmu dan sebagainya. Dari masalah akan ada ilmu yang kita dapatkan nanti ya. Jadi jangan takut dengan masalah, karena masalah di mana pun pasti ada. Simpulannya begini, ada masalah pasti ditambah ilmu. Akan begitu ya, akan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan dengan masalah, karena hidup ini masalah kok ya. Hidup ini pasti masalah dimanapun ya. Pasti ada ya, pasti ada. Allah sudah jangan seperti itu. Ya mungkin itu jawaban saya. Banyak pengalaman. Kita ini bisa berada di sini karena masalah. Kita bisa berjalan katanya ya, karena kita tidak dengan masalah itu, ya tidak takluk dengan masalah itu. Seorang lagi bisa berjalan ketika dia beberapa kali jatuh, kemudian sehingga dia bisa berjalan, bangkit kembali. Ini tuh pengalaman yang bisa ya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Ya, sama-sama. Bisa berbincang-bincang dengan Bapak tentang pengalaman bagaimana mengambil keputusan untuk sekolah SMP Negeri 1 Kapongan. Mudah-mudahan jawaban saya benar. Insya Allah. Walaupun tidak harus selalu benar, karena iya benar itu hanya yang benar. Tapi dapat pengalaman banyak dari Bapak. Terima kasih. Sama-sama, terutama Bu Novi ya yang baru dekat sekarang dari sini. Dengan beliau saya setiap hari. Iya, sama-sama ya. Terima kasih Bapak sekalian, kami mau pamit. Terima kasih. Hati-hati di jalan, terutama Bu Novi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu mengganggu waktu Ibu sebentar. Di sini kami dari CGP Angkatan 5 Ibu. Perkenalkan terlebih dahulu ya Bu. Saya perkenalkan, saya Ulin Bu dari SMP 1 Kapongan. Kemudian di samping saya ini ada Ibu Lina dari SMP Kapongan juga. Kemudian di sini ada Ibu Yulin Dawati dari SMP Kapongan. Kemudian yang di ujung kanan itu Bu Novi dari sini sendiri Ibu, dari SMA 1 Kapongan. Kami berempat di sini sedikit ingin mendapatkan pengalaman dari Ibu terkait dalam pengambilan keputusan sebagai pimpinan di SMA Negeri 1 Kapongan di sini. Bagaimana Ibu nantinya mengambil sebuah keputusan? Kami di sini meminta pengalaman dari Ibu. Oke, di sini yang pertama Ibu, yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Anda atau Ibu sendiri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral, Ibu? Terima kasih Ibu Lin ya. Ibu Lin, maaf Ibu Rina dan Ibu Yulin. Mohon maaf saya harus butuh waktu untuk mengingat nama. Iya. Di sini yang saya alami apabila ada dua rasa yang saya rasakan atau saya alami. Contoh misalnya tentang rasa keadilan dan rasa kasihan. Contoh di sini saya dulu pernah punya murid loper koran namanya Satmiko. Saat
kepala sekolahnya saat itu Pak Diaman, ya Pak Diaman Bupati. Saya sebagai guru piket saat itu, tapi sebagai kepala sekolah ada juga ya, saya alami juga peristiwa itu. Saat itu anaknya lapor koran dan itu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, sehingga tiap pagi itu harus mengantar koran sehingga terlambat. Kalau dia tidak kerja sebagai lapor koran, maka dia tidak makan, lalu kemudian tidak bisa sekolah, seperti itu. Jadi inginnya adil, sama dengan kelas lain, sama dengan siswa lain, bahwa kalau terlambat ya otomatis ada teguran atau mungkin sanksi. Tapi rasa kasihan juga ada anak ini, karena ya seperti itu peristiwa yang dialami. Ya kalau di sini ada ya Bu, banyak siswa yang ada beberapa siswa terutama di sini yang tidak punya kendaraan, rumahnya jauh, ya dengan segala kondisi ekonomi yang terbatas. Kemudian anak ini dulu sampai anak ini putus dari sekolah, pernah jual makanan ringan dititipkan ke koperasi tapi tidak laku. Nah ini, ya, tapi anak ini terlambat ya saya maklumi. Tapi ternyata anak itu memang kita tidak bisa menolong, misalnya kita mungkin menolong dalam hal itu ya, atau mungkin saat dia tidak bisa bayar sekolah, oke lah kita bebaskan, tapi biaya kehidupan sehari-harinya itu akhirnya anak ini putus. Dan itu yang kita sesalkan karena tanpa komunikasi anak itu putus di tengah jalan, kelas 10 saat itu, dan dia peserta paskib atau itu gerak jalan, bahkan kain putihnya kita bebaskan saat itu. Kemudian muncul lagi antara kebenaran dan loyalitas. Ini yang saya hadapi sebagai kepala sekolah. Misalnya di sini saat ada dua artinya atasan kita ya, kolega kita, satunya sebagai satunya sebagai pimpinan kita, 2 orang pemimpin kita, di mana di sini pasti beda tupoksi ya, tupoksi pimpinan kita seperti ini, yang satunya seperti itu. Jadi di sini manakala salah satu mengambil tupoksi satunya begitu, sehingga kalau kita ikut salah satu, kita dianggap tidak loyal dengan satunya. Nah ini yang saya rasakan, begitu. Jadi kita kaitannya dengan orang yang lebih berkuasa atau lebih punya wewenang ya, itu antara kebenaran dan loyalitas, begitu. Berikutnya jadi untuk selama ini Ibu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ibu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Ibu memilih ketika ada dua kasus yang sama-sama benar? Seperti itu. Bagaimana Ibu mengambil keputusan? Terima kasih. Saya ingin kalau itu sama-sama benar, saya ke tujuan dulu. Tujuannya itu apa sih sebetulnya? Ya, misalnya kalau ada kegiatan, tujuan kegiatan kita itu apa? Ya, tujuan kita punya apa? Pastilah kita punya tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, terutama untuk sekolah ya. Dan itu akan saya kaitkan dengan daya dukung sekolah. Banyak daya dukung sekolah, kan ada jumlah siswa, lalu kemudian guru yang kompeten, kemudian ada tenaga kependidikan, sampai pramugkebun, itu termasuk daya dukung, termasuk stakeholder, komite sekolah gitu. Kemudian analisis regulasinya, apakah itu tidak bertentangan dengan peraturan atau norma. Peraturan utamanya, ya kan? Peraturan yang menaungi kita.
itu, ataupun norma itu kan banyak ya yang berlaku di masyarakat ya, norma agama utamanya, norma sosial, etika dan sebagainya. Kemudian pengaruh jangka panjangnya itu seperti apa, itu yang ketiga. Jadi saya lihat pengaruh jangka panjangnya kalau sama-sama punya nilai kebaikan, lalu pengaruhnya harus apa ya, lama begitu loh, panjang gitu. Itu yang kita pikirkan. Kalau pengaruhnya hanya punya keuntungan sesaat ya, itu juga nanti jadi pertimbangan saya. Begitu. Terima kasih Ibu. Biar dilanjutkan dengan Lina. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Etika moral ya, itu kan adalah dua hal yang menimbulkan rasa seperti itu tadi, bahwa yang pertama adalah bahwa saya mengenali dulu bahwa memang ada nilai-nilai yang bertentangan, itu saya kenali dulu. Kemudian yang kedua adalah saya harus melihat siapa yang terlibat di situ. Kemudian berikutnya adalah pengumpulan faktanya seperti apa sih. Kemudian yang keempat itu pengujian. Tapi di sini kadang-kadang intuisi juga berperan. Ya, karena intuisi kan berdasarkan pengalaman kan. Di sini kan kita berdasarkan pengalaman yang didapat. Saya sudah 50 tahun lebih, sudah tahu mana gaya bicara yang jujur atau tidak jujur, ya yang dibuat-buat atau tidak. Jadi nggak perlu ini lagi, nggak perlu orang ini jujur orang tidak, kan sudah kelihatan. Kemudian berpikir dengan berbasis hasil akhir, itu tadi tujuan akhirnya seperti apa. Kemudian buat keputusan, lalu kemudian melakukan. Itu yang saya lakukan. Kenapa? Refleksi juga. Ya, setelah melakukan ya kita refleksi. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama itu saya kembalikan ke peraturan perundang-undangan yang atas segala sesuatunya. Kita itu kan di lembaga ya ada peraturan yang menaungi kan, pasti itu. Kemudian melakukan pendekatan morality dari hati ke hati. Saya bisanya seperti itu. Saya tidak bisa dengan paksaan, kekerasan. Itu saya mohon maaf, atau mungkin ini dianggap kelemahan atau bagaimana ya. Ya di satu sisi ya monggo begitu, tapi saya lebih mendekati itu, lebih pendekatan morality dari hati ke hati itu dengan aktor yang terlibat isinya gitu. Terus terang ini sama anak saya sendiri pun saya juga tidak bisa memaksa begitu, saya orang yang sukar untuk memaksa dari hati ke hati itu. Jadi kalau ada sesuatu yang harus saya sampaikan misalnya kepada bawahan, itu biasanya memang di forum resmi, di rapat gitu. Bahkan saya pun kalau menegur kadang-kadang misalnya nih ada guru yang tidak memakai seragam, belum disetrika ya sama istrinya ya. Saya lebih enak seperti itu gitu daripada dengan kata-kata yang kasar ya mohon maaf ini mungkin bawaan saya atau bagaimana. Kemudian keputusan apapun yang diambil nanti itu solusinya harus ada, manakala hasil akhir itu memang ada yang dirugikan, itu kan ya ada yang dirugikan katakanlah seperti itu, tapi solusi selanjutnya harus ada. Kan memang ya, kita
mengambil keputusan itu sama-sama baik, itu kadang-kala kan ada yang dirugikan, tapi solusi tetap harus ada. Ya. Baik, untuk selanjutnya Bu, dari saya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah dihadapi? Jika ada tantangan saya, jika ada individu atau sekelompok orang yang tidak dapat membedakan mana itu kepentingan yang lebih sempit atau mana kepentingan lebih besar, mana kepentingan yang hanya untuk segelintir orang saja, itu yang tantangan saya. Lalu menyembunyikan informasi untuk menjaga perasaan seseorang atau sekelompok orang. Dan kita menggali informasi ketika ada yang menyembunyikan, dengan gamblingnya itu, wah kalau saya begini tuh perasaan orang itu seperti apa, itu saya juga bingung ya, seperti itu. Jadi itu menjaga perasaan itu juga sulit itu. Kemudian kadang ada praktek atau sistem yang sudah mendarah daging, yang dianggap praktek atau sistem itu wajar atau lumrah, sesuai dengan yang kita asal menguntungkan kita, lumrah, begitu ya. Itu menyulitkan saya itu praktek-praktek, jadi mengubah pola pikir atau mindset ya. Padahal secara etika itu dipertanyakan kan. Iya, jadi pemimpin yang etis pasti akan mengevaluasinya. Contoh di sini saya pernah, mungkin Bapak Ibu guru di sini tidak merasa ya, kalau saya tanya itu dulu SMA Kampungan seragamnya itu beda sendiri, kalau Senin Selasa yaitu batik ya. Kemudian Rabu Kamis putih abu-abu. Nah itu saya butuh waktu 2 tahun ternyata. Padahal itu target saya datang, saya harus merubah itu. Nah sulit, ternyata jawaban ada teman-teman yang mengatakan biar enak Bu, kalau nakal itu kelihatan di luar begitu. Nah, padahal itu pelan-pelan saya kasih gambaran bahwa siswa kita itu bukan siswa yang super, bukan siswa yang mohon maaf intelektualnya atau inputnya itu mohon maaf dia punya inteligensi kan macam-macam ya, ada 9 jenis kan, bukan inteligensi secara akademik kan, mungkin dia pintar dalam verbal, motorik ya, kita hanya sedikit kan untuk inteligensi dalam bidang akademik. Jadi saya katakan bahwa siswa kita itu sebetulnya kalau ada acara-acara tertentu, misalnya kalau kumpul dengan SMA lain kan jadi gimana perasaannya, beda karena kita terus terang kita ada di kecamatan, sekolah kita yang tidak seperti SMA di kota begitu. Nah itu kan minder kan, karena beda seragamnya itu kan. Apa sekolah lain itu putih abu-abu, misalnya olimpiade diadakan di hari Selasa, dan pola pikir yang sudah menjustifikasi siswa bahwa siswa kita itu kalau nakal ketemu, nah itu kalau nakal siswa kita nakal berarti sudah mindsetnya siswa kita nakal, padahal itu kadang benar ya. Nah saya merubah itu lumayan ya 2 tahun, padahal target saya enggak sampai ya, tapi alhamdulillah bisa, itu bisa terproses ya. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Mungkin ada jadwalnya atau dijadwalkan atau kadang-kadang langsung diselesaikan pada saat itu juga? Tidak ada jadwal. Jadi kalau ada kasus dilema etika biasanya saya menyelesaikan saat kasus itu muncul. Jadi selanjutnya saya memposisikan diri saya bahwa memang dilema etika ya
bahwa di sini dilema etika itu ada, dan ini ada di dunia nyata, ya kan? Jadi kita akan hadapi terus bahwa keputusan sulit tetap kita ambil walaupun dengan segala implikasi dan konsekuensinya. Itu yang saya harus memposisikan diri seperti itu. Kemudian ya selanjutnya yang menguji keyakinan kita, kemudian setelah itu refleksi memotivasi kita bagaimana untuk mengatur dan berpartisipasi dalam dunia kita itu. Nah, akhirnya ya secara ini ya kita harus, secara moral kita harus terima bahwa dilema etika itu merupakan bagian dari kehidupan. Pastilah ketemu pasti. Guru juga seperti itu, Bu. Guru ya. Biar kondisi siswa ada kadang dilema etikanya itu pasti ada. Betul. Berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu begitu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu? Ada teman, kolega lah kata yang membantu saya. Kemudian ada kalanya juga saya harus mengambil keputusan sendiri sesuai dengan intuisi saya. Kadang-kadang saya mengambil keputusan itu, yaitu tadi dengan mengorbankan ya, katakanlah ya mengorbankan ya tidak sesuai dengan tujuan saya gitu. Tapi dalam pikiran saya, oke lah coba dulu, kita lihat buktinya. Karena dalam hati saya, coba bener apa enggak, ternyata ya tidak sesuai hasilnya, harus dirubah. Katakanlah seperti pelaksanaan proyek kemarin tema 1 ya, itu Yunamo minta kepada jauh-jauh hari saya sudah dalam hati, wah ini nanti akan kacau banget, ternyata benar. Dan itu saya biarkan teman untuk merasakan akibatnya, walaupun sebetulnya ya korban saya adalah siswa gitu. Tapi ya cukup di sini saja, cukup sampai sekian saja dengan metode yang seperti itu ya, yang merugikan siswa. Lalu tetap keputusan ada di penanggung jawab. Ya, tetap saya. Terakhir Ibu, dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Saya intuisi itu ternyata menjadi penting, karena intuisi itu kan dari pengalaman yang kita alami ya, itu sangat penting jadi pertimbangan kita ternyata, bahwa karena bisa saja yang menjadi target atau tujuan kita itu tidak sesuai kita harapkan, yaitu tadi sudah itu. Mohon silakan. Kemudian ternyata boleh saja kita mengesampingkan rasa tidak enak kepada perasaan orang lain ya, boleh saja seperti itu, sekelompok orang ya. Manakala orang atau sekelompok itu tidak bisa memegang peraturan ya, tidak bisa memegang peraturan ya, kita kesampingkan saja perasaannya gitu, kita kesampingkan saja itu, dia seperti itu ya. Itu yang pembelajaran yang saya dapatkan. Terima kasih Ibu atas waktunya dan kesempatan bagi kami untuk bisa ngobrol-ngobrol tadi. Mungkin lain kali ada lagi yang bisa kita lakukan. Semoga ada waktunya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mohon maaf sudah mengganggu.